Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Fauzan Nasution. Saya dari kelompok 18 Praktikum Penelitian Operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal network analysis. Sebelum kita ke penyelesaiannya, kita lihat terlebih dahulu soalnya. Oke, di sini bisa dilihat di soal nomor satu, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Dari A-nya bisa ke B, lalu ke E, ke F, dan bisa juga atau ke A, ke C, D, nah dan bobotnya itu berbeda-beda. Dari A ke B itu 6, dari A ke C itu 4, dan seterusnya. Lalu di sini soalnya, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Jaraknya dalam satuan kilometer. Oke, jadi di soal nomor satu ini, jenis tipe soalnya itu ya menggunakan metode shortest route atau rute terpendek. Pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Kita buka software. Di sini juga saya sudah membuka menginput codingnya. Lalu di sini eh, yang pertama kita lakukan yaitu kita harus menginstal dan mengaktifkan package-nya. Package yang digunakan itu iGraph. Kita bisa ini. Oke. Setelah aktif seperti ini, nah di soal tadi kan bisa kita lihat yang kita akan lanjutkan itu mendefinisikan sipul dan sisi dengan bobot. Nah, di cara membacanya itu kan di tadi dari A ke B itu 6. Nah, itu kita terjemahkan ke codingan yaitu dari titik A ke B itu bobotnya 6, A ke C itu 4, B ke C itu 5, B ke D itu 7, B ke E itu 7 lagi, C ke D itu 8, C ke E itu 7, D ke E itu 6, D ke G itu 4, eh, E ke G itu 5, E ke F itu 4, dan G ke F itu 4 juga. Kita bisa running. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik berarah dengan bobot. Terus running. Selanjutnya, kita akan memplotting grafiknya agar tervisualisasikan dengan jelas. Menggunakan vertex color itu red, bisa diganti juga. Nah, bisa kita zoom aja. Nah, ini untuk visualisasinya dari A ke B itu 6, A ke C itu 4, dan seterusnya. Setelah itu, kita akan menghitung dan menampilkan jalur terpendek dari A ke H menggunakan koordinat shortest path. Oke, sini sudah terjawab. Rute tercepatnya itu menggunakan dari titik A ke C, ke E, lalu ke G. Nah, setelah itu kita akan menghitung dan menentukan jarak totalnya dari A. Dari A ke G menggunakan rute A, C, E, G itu berapa sih? Nah, di sini didapat dari A ke C ke E ke G itu ya. Eh, Shortest distance yang didapat itu 16 kilometer. Jadi dari A ke G itu shortest route atau route terpendek yang bisa didapat itu sekitar 16 kilometer. Setelah itu kita masih menyelesaikan soal nomor satu. Kita akan menggunakan software POMQM. Kita buka POMQM, lalu kita pilih modul, lalu kita pilih network, kita pilih menu. Nah, di sini kita pilih shortest route karena kita menyelesaikan rute terpendek. Di sini kita bisa ganti nama soal dan name. Nah, number of branches di soal tadi itu kan bisa kita lihat nih. Branch ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 branch. Lalu kita buka link ini. Kita masukin
12 ada hektar, kita bisa pilih oke. Nah, di sini kan terdapat branch startupnya atau eh, start itu titik awalnya dan titik eh, pemerhentiannya dan distance-nya atau jaraknya. Nah, di Hongkiang ini kita harus menerjemahkan alfabet itu tadi A, B, C menggunakan angka. Misalnya A itu menjadi satu, B itu dua, C itu tiga. Kita bisa langsung aja dari itunya tadi dari titik awal itu dari A ke B, dari satu ke dua, distance itu 6, lalu dari A ke C, satu ke tiga itu distance 4, lalu dari titik B ke titik selanjutnya itu titik C, itu jaraknya 5. Kita bisa tulisin aja dari titik C ke titik D itu jaraknya 8, lalu dari titik C lagi ke titik E ke 5 itu jaraknya 7. Dari titik 8 branch ke 8-nya itu tadi kan kita sekarang dari titik D ke titik E itu 6, terus dari titik D ke titik 7 atau titik G itu ada 4, dari titik E ke titik G itu 5, titik E titik F itu 4, dari sini titik sudah kita masukkan datanya dari awal hingga selesai seperti yang ada di soal hingga mencapai titik G dan kita bisa stop. Oke, didapat itu total distance-nya atau shortest route-nya itu 16, sama dengan yang ditampilkan dari software RStudio yaitu 16. Oke, kita ke soal selanjutnya. Eh, di soal nomor 2, diperlihatkan di sini sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Sini kita bisa lihat ini, memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat berbeda. A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini dari A ke B itu jaraknya eh, 3 kilometer, A ke C itu 3, B ke C itu 3. Ini berbeda-beda ya. Dan di sini soalnya tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Oke. Soalnya ini termasuk ke dalam minimum spanning tree atau MST. Karena semua tempat harus saling terhubung, tapi dengan jarak seminimal mungkin. Ini mempertimbangkan keterbatasan jalan. Kita akan menyelesaikan dengan RStudio terlebih dahulu. Oke, di sini karena kita udah menginstal package, kita tidak perlu menginstal package tidak perlu menginstal package lagi. Kita hanya perlu mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, di sini juga sama, bisa kita lihat ini sama dengan yang ada di soal. Dari A ke B, bobotnya itu 3. Ini A ke B itu bobotnya 3, A ke C itu 3, dan seterusnya. Bisa kita ulangi. Nah, setelah itu, membuat grafik dengan berarah. Sudah kita buat.
Lalu membuat plotting grafiknya untuk visualisasi awalnya terlebih dahulu. Bisa kita run. Nah, ini visualisasi awal nih. Sebelum kita menghitung minimum spanning tree-nya. Seperti ini visualisasinya dari A ke B, A, C, B ke C, dan seterusnya. Lalu, kita akan menghitung minimum spanning tree. Um, kita bisa running. Setelah itu, kita membuat plot MST untuk visualisasikan dengan warnanya light green agar lebih jelas. Nah, ini untuk plottingannya, hasilnya dari A, C, D, E, C, E, G. Nah, kita kan belum tahu totalnya berapa. Kita akan menentukan sisi yang membentuk MST. Nah, jadi yang membentuk MST-nya itu dari A ke C itu 3, B ke C itu 3, B ke F itu 3, C ke D itu 3, D ke E itu 3, dan E ke D itu 2. Sekitar total itu tidak ada 7. Kita bisa menghitung juga untuk memastikan berapa total weight-nya itu 17. Jadi dari rute yang ini, MST itu hasil yang optimumnya itu ada itu di 17. Jadi pas selanjutnya kita buka dengan Comtium lagi. Ini bisa kita eh, isi program dulu. Kita bisa buka lagi dari awal. Oke, kurang lebih sama. Kita menyiapkan modul. Lalu di bagian network, ini kita pilih minimum spanning tree. Karena tipe soalnya itu sama ya tadi. Kita bisa tulis nomor 2 dan yang kita. Nah, branchesnya. Total branches yang ada di soal tadi bisa kita hitung lagi. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 branches. Kita bongkirnya lagi. eh, kita bisa ganti number of branches itu jadi 12. Jadi kita pilih OK. Ini kita bisa masukkan branch yang tadi yang ada seperti di soal eh, dari satu. Ya, kita juga harus menotasikannya A itu menjadi satu, B itu 2, dan seterusnya. Start di A, remote-nya 2, post itu 3. 1, 3, 2, 3, 4, 6, 3, 12, 2, 6, 4, dan 8 itu 6, 4, 12. 5, 4, 6, 3, 5, 7. Sudah selesai. Nah, kita bisa pastikan terlebih dahulu branch sesuai dengan yang ada di file, di mana branch 1 itu menunjukkan A, ke B itu 3, B itu 2 itu 3,
A ke C itu 3, lalu di sini B ke C itu 3, B ke F itu 3, B ke E itu 10, C ke D itu 3, C ke E itu 4, F ke D itu 12, F ke E itu 4, F ke G itu 5, lalu di situ ada D ke E itu 3, dan E ke G itu 2. Di sini kita bisa solve aja. Nah, dapat tuh totalnya kumulatifnya itu 17. Dimana part yang dipilih itu dari A ke B, A ke C, lalu dari B ke F, C ke D, dari 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 D ke E, dan dari E ke G. Mendapatkan hasil kumulatif itu 17. Oke, kesimpulan dari tutorial kali ini yaitu baik dengan menggunakan software RStudio untuk VPN, didapat hasil yang sama, di mana di soal nomor satu dengan uh, short tersebut didapat hasil yang sama di RStudio dan juga VPN yaitu 16. Sementara di soal nomor 2 uh, yang menggunakan soal minimum spanning tree dari RStudio itu mendapatkan hasil yang 17 dan VPN juga mendapatkan hasil 17. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.